Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-qail sallu kama ra'aitumuni usolli wa qala aidon inna ummati la tajtami'u ala dolalah fa idza ra'aitumul ikhtilaf fa'alaikum bis-siwadhil a'zam rawahu Ibnu Majah an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Sahabat Sena Rahmatul Ummah, kami haturkan selamat bergabung bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwanul muslimin yang baru saja mengikuti tausiah dari Rahmatul Ummah. Juga kami haturkan banyak terima kasih kepada ikhwanul muslimin muslimat yang telah lama bergabung dengan channel kami. Mudah-mudahan segala dukungan bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwanul muslimin muslimat untuk kelangsungan channel ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingatkan kembali sebelum mengikuti tausiah terbaru dari Rahmatul Ummah channel kali ini yang akan membahas tentang wajibnya bagi kita untuk bermadhab, silakan tekan like, subscribe, dan share, dan jangan lupa tekan lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan tausiah-tausiah terbaru dari Rahmatul Ummah channel. Sahabat channel Rahmatul Ummah, wajibkah kita untuk bermadhab? Sebelum kita mengetahui apakah wajib atau tidaknya kita untuk bermadhab, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan bermadhab. Yang dimaksud dengan bermadhab adalah mengikuti ajaran-ajaran seseorang yang telah diyakini kebenarannya. Maka bagi kita sekalian selaku umat Islam, wajib untuk mengikuti salah satu madhab imam fikih yang 4. Seperti salah satu keterangan yang dikatakan oleh Imam Ali bin Khawas dalam kitab Syekh Abdul Wahab Asy'arani yang mengarang kitab Mizanul Kubro juz awal halaman 34. Kana Sayyidi Alil Khawas idza sa'alahu insanun anit taqayyudi bimadhhabin muta'ayyinin al-an hal huwa wajibun amla yaqulu lahu yajibu alaika taqayyud bimadhhabin ma dumta la tasilu ila syuhudin ainin al-aula khaufan minal wuku'i fid dolalah wa alaihi amalun nas al-yaum. Wajib bagi kita sekalian untuk mengikuti salah satu madhab imam fikih yang 4. Hukumnya wajib. Kalau kita tidak bermadhab, siapa yang akan mempertanggungjawabkan kebenaran dan aturan sholat kita? Sabda Rasulullah SAW yang memerintahkan maknanya untuk kita bermadhab, mengikuti aturan-aturan ulama. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sabda Rasul, sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku sholat. Apakah kita satu zaman dengan baginda Rasul? Kan tidak. Karena kita tidak satu zaman dengan baginda Rasul, sehingga kita tidak mungkin bisa melihat bagaimana sholatnya Rasul. Karena kita tidak melihat bagaimana sholatnya Rasul, maka diterangkan oleh para alim ulama termasuk madzhabul arba'ah,
madzhabul arba'ah dari atba'i tabi'in ilmunya dari tabi'in ilmunya dari para sahabat ilmunya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilmunya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tidak bisa melihat bagaimana sholatnya Rasul, maka dengan adanya ilmunya para alim ulama yang dibukukan, termasuk dokumen-dokumen madzhabul arba'ah ini dibukukan, sehingga ajaran-ajaran madzhabul arba'ah ini wajib kita untuk mengambil salah satunya. Silakan Anda mau mengambil mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi salahlah besar ketika seseorang mengatakan, untuk apa kita bermadhab? Kalau orang tersebut mengatakan untuk apa kita bermadhab, lalu sholat Anda bagaimana? Saya yang mengagungkan, saya yang menjunjung tinggi tentang taklid kepada salah satu madhab yang 4, saya tidak setuju dengan orang yang mengatakan untuk apa kita bermadhab. Saya bisa sholat, bagaimana cara mengangkat tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, bagaimana saya sholat sesuai dengan sholatnya Rasul, diterangkan oleh para alim ulama. Maka ulama ini adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Mereka lah yang menerangkan bagaimana sholatnya Rasul, bagaimana sujud dan rukuknya Rasul, diterangkan oleh mereka, sehingga kita bisa sujud yang sebenarnya, sehingga kita bisa ruku dengan sebenarnya, karena jasa-jasa taklid dengan para ulama madzhabul arba'ah. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ada keterangan yang kedua yang mewajibkan kita itu bermadhab. Mengapa kita harus mengambil salah satu madhab yang 4? Keterangannya, bi anna taklid muta'ayyanun lil a'immatil arba'ah li anna madzahibahum intasyarat hatta zahara taqayyudu mutlaqiha wa tahsisu amiha bihilafi ghairihim. Jika ada pertanyaan, mengapa kita harus mengikuti madhab yang 4? Mengapa Imam Hanafi, mengapa Imam Maliki, mengapa Imam Syafi'i, dan mengapa kepada Imam Ahmad Hambali? Alasannya sangat jelas, karena aturan-aturan mereka, beliau-beliau yang 4 ini telah dibukukan dan telah dipertanggungjawabkan dan diyakini tentang kebenarannya. Perlu kita ketahui bahwa beliau-beliau ini, yang 4 orang ini adalah aliran Ahlus Sunnah wa Jamaah. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, apabila terjadi kontroversi seperti di zaman sekarang, banyak orang yang tetap berpegang teguh kita wajib untuk bermadhab, karena memang bermadhab itu wajib hukumnya. Ada juga yang beranggapan untuk apa bermadhab. Ketika kita menyaksikan di lingkungan kita ada orang yang bermadhab, ada juga orang yang tidak bermadhab, kita mau mengikuti kemana? Maka ikutilah ajaran-ajaran mayoritas. Karena ajaran-ajaran mayoritas yang faktanya di lapangan, ternyata lebih banyak orang yang bermadhab daripada orang-orang yang meninggalkan madhab. Sabda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, inna ummati la tajtami'u ala dolalah, fa idza ra'aitumul ikhtilaf fa'alaikum bis-siwazil a'zam. Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Maka apabila kalian menyaksikan perbedaan antara pro dan kontra masalah
bermadhab atau tidak, fa'alaikum bis-siwadhil a'zam, maka wajib bagi kita sekalian untuk mengambil mayoritas. Ajaran-ajaran mayoritas istilahnya disebut siwadhul a'zam. Karena kalau kita perhatikan, lebih banyak orang yang bermadhab daripada orang yang tidak bermadhab. Untuk itu kita jangan ragu-ragu lagi untuk mengambil siwadhul a'zam, ajaran-ajaran mayoritas yang menjunjung tinggi tentang mengambil salah satu madhab yang 4. Karena sabda baginda Rasul, umatku tidak akan bersekutu, tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Semakin banyak orang yang bermadhab, berarti semakin yakinlah bahwa kebenaran tentang bermadhab ini. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ada hadis Nabi SAW yang lain, ashabi kan nujum idzah tadaitum iktadaitum. Sahabat-sahabatku itu ilmunya diibaratkan seperti bintang-bintang di langit. Apabila kalian mencari petunjuk, maka ikutilah ajaran-ajaran sahabatku. Apabila sahabatku sudah tidak ada muridnya sahabat yang bernama tabi'in. Apabila tabi'in sudah tidak ada, ikutilah atba'it tabi'in. Apabila atba'it tabi'in telah tiada, maka turutilah atba'at tabi'in, termasuk ulama-ulama mutaakhirin. Maka al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi yang melanjutkan perjuangan-perjuangan para nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan tentang bermadhab besar manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Singkat kata, Anda tidak perlu mengikuti ajaran-ajaran orang yang tidak mewajibkan untuk bermadhab, karena tidak bermadhab itu sholatnya tidak akan benar. Berarti sholatnya kemauannya sendiri, aturannya dibikin sendiri. Lain halnya dengan orang yang bermadhab, berarti sholatnya telah diatur oleh madzhabul arba'ah yang 4. Hudz ma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.